dijelaskan bahwa sekte demonik atau kita bilang sekte iblis saja kali ya, dia memiliki 6 inti sekte, yaitu The Shadow Sect, sekte Shadow, sekte Sword, sekte Stealth, dan sekte Poison, sekte Musician, sekte Saber. Gua nggak bakalan nge-translate sekte-sekte ini ya, karena kalau di bahasa Inggris enak didengar ya. Dan keenam sekte ini mempunyai sebuah perjanjian kepada pemimpin kultus bahwa mereka akan memberikan anak perempuannya yang cantik kepada pemimpin kultus, pemimpin sektenya. Untuk apa? Untuk memberikan keturunan. Menang banyak. Jadi mungkin yang itu dia lah, yang terkuat itu akan mendapatkan tahta, harta, dan wanita. Mantap. Tapi bisa juga ya dibilang keenam sekte ini pengen apa ya? Pengen sebuah kontrol ya, sedikit kontrol mungkin ya, biar nggak dikontrol penuh oleh pemimpin kultus ya. Jadi keenam sekte ini pengen ngambil bagian juga. Karena nanti anaknya dia yang ngurus, anak dari pemimpin kultusnya dia yang ngurus, dan dia bisa kayak bikin itu sebagai bargain chip ya. Dia bisa jual kan, ibaratnya dijual lah ya anak itu kepada sesama apa anggota sektenya. Kalau ini tuh anak dari sang pemimpin kultus gitu, anak presiden lah gitu ibaratnya kan. Jadi lu jangan macem-macem gitu kan. Dan dengan begitu dia bisa mengambil sedikit kontrol pada sektenya. Dan kita kan bingung ya. Terus dari keenam sekte ini si MC dari sekte mana gitu kan. Ternyata MC ini tuh di luar dari 6 sekte yang ada tadi. Jadi dia itu memiliki ibu yang tidak memiliki status lah ya, status tinggi di kultus. Dan biasanya itu kan disebut sebagai ya orang rendahan ya. Anaknya itu disebut sebagai orang rendahan. Disinilah tantangan dari MC. Makanya dia di episode sebelumnya kan diburu habis-habisan. Karena walaupun dia dianggap sebagai orang rendahan, tapi dia tetap saja anak dari sang presiden. Jadi dia mungkin punya sebuah apa ya, sebuah kesempatan lah untuk menjadi presiden. Dan sebelumnya kan MC tertusuk di perutnya. Dan dia terkejut sebenarnya. Kenapa? Perutnya yang tadinya terbuka, besoknya udah tertutup. Dan ternyata si nanomesin ini memiliki sebuah kemampuan, yaitu regenerasi. Dia bisa membuat sel-sel dalam tubuhnya cepat-cepat mengganti dengan yang baru ya, agar luka yang ada itu sudah tertutup. Dan benar aja dites sama MC-nya, dia sengaja melukai tangannya dan dengan sekejap langsung tertutup lagi tangannya, seakan-akan tidak pernah ada luka di situ. Tapi tetap aja ya dia bisa merasakan sakit MC-nya. Selain itu, nanomesin juga udah merubah struktur dari tubuhnya si MC. Seakan-akan MC-nya itu sudah melakukan ini ya, latihan fisik yang begitu intens mungkin agar tubuhnya fit. Nggak kayak gua kan. Tubuh gua apalah itu kan, gumpalan-gumpalan lemak. Mungkin gua butuh nanomesin kali ya. Selain memiliki kemampuan regenerasi, nanomesin juga memiliki sebuah kemampuan untuk nge-scan yang dilihat oleh pemakainya dan juga mengingat apa yang di-scan. Jadi ini bisa digunakan untuk membaca buku ya, dan mengingat semua konteks yang ada, konten yang ada dalam bukunya. Ini sih sebuah ini ya, ilmu ya, fitur yang sangat canggih menurut gua, karena GG banget. Kita bisa nge-scan banyak buku dan informasi yang ada di bukunya itu bisa langsung dicerna, dianalisis oleh nanomesinnya dan ditransfer ke otak kita. Itu beneran seperti kita punya ini ya, punya apa, kekuatan Google kali ya, Google di dalam otak kita. Jadi kalau kita pengen tahu apa, langsung aja kita pikirin gitu kan, kontennya apa, langsung muncul.
Apalagi kalau nano mesin ini nyambung ke internet, keren juga sih menurut gue ya. Setelah itu, entah ini orang yang selamat atau gimana, yang pembunuh assassin yang di chapter awal, yang baru aja kita lihat di episode kemarin, dia berhasil selamat dan melapor. Dan ternyata ini harusnya menjadi mastermind orang yang menyuruh assassin ini membunuh MC kan. Dan dia adalah salah satu dari ke-6 sekte itu ya, yang tadi disebutin pertama. Jadi sudah ada konspirasi di sini dan musuhnya MC itu adalah ke-6 sekte. Itu yang harus diingat. Kita kesal sama mereka. Dan tapi orang ini mengira ada seorang master yang ngelindungi nih. Karena nggak mungkin kan MC yang nggak bisa apa-apa bisa selamat dari kepungan master-master assassin ini. Tentu aja sih dia nggak ambil pusing karena ya ampun MC apalah, nggak pernah belajar ilmu bela diri juga kan. Jadi dia nggak punya kekuatan ilmu dalam. Jadi ya cepat atau lambat dia bakal juga ketemu di Akademi Demonik ini. Jadi dia senang-senang aja sih karena bakal ngebantai mungkin ya. Pagi-pagi bangun tidur dan dia langsung melihat keluar. Di sana ada penjaga jang yang ternyata sedang latihan. MC tentu merhatiin aja. Tapi karena kehadiran nano mesin sekarang, MC itu sudah bisa memperhatikan dan langsung nge-scan dan mengingat semua gerakan yang dipakai oleh penjaga jang. Tentu aja MC-nya kaget kan. Hah? Dikirain cuman buku doang. Ternyata lu bisa nge-scan gerakan yang sedang terjadi di depan mata juga. Itu sih keren banget. Dan juga dia bisa nge-analisis ya nano mesin ini. Nggak cuman scan terus masuk ke otak. Enggak, dia juga bisa nge-analisis gerakan-gerakannya. Tidak hanya gerakan-gerakan dari penjaga jang, dia juga punya sebuah database tentang martial arts yang udah modern. Seperti karate, itu kita lihat ya, karate, boxing, dan juga itu mungkin Muay Thai ya yang di tengah ya. Jadi itu juga informasi seperti itu bisa ditransfer langsung ke dalam otaknya si MC. Jadi MC nggak perlu latihan ya. Hanya perlu nge-scan gitu kan. Terus dianalisis sama nano mesin. Lalu informasi yang udah di-scan-nya itu dan udah dianalisis ditransfer ke otak MC. Gila. Ini sih seperti ini ya, cerita-cerita manhwa yang kalau dia dapat kayak semacam pedang gitu ya, pedang sakti misalnya kan, atau dia ketemu sama familiar gitu kan. Jadi si MC ini kayak punya sebuah sebuah anak buah lah ya, tapi cuman dia yang bisa ngeliat gitu. Kan ada tuh kan. Kalau di manhwa-manhwa lain, kalau ini enggak, ini adalah nano mesin. Walaupun begitu, MC juga ragu ya, karena nyolong ilmu bela diri orang lain tanpa izin itu sesuatu hal yang tabu di dunia para pendekar ini. Jadi dia agak-agak ragu, apalagi dia adalah penjaga jeng yang sudah kelihatan lah ya, dia adalah orang yang loyal kepada dirinya. Tapi karena dia bentar lagi juga mau ke Akademi Iblis, dia juga perlu sebuah ilmu bela diri kan untuk menjaga dirinya. Karena dia juga nggak punya ilmu bela diri apapun, ya jadi dia tadinya ada pergumulan lah ya dalam dirinya. Mau diambil apa enggak? Akhirnya ya udahlah scan aja dulu. Nggak tahu itu apa benar apa enggak kan si nano mesin. Jadi coba aja dulu scan dulu. Setelah di scan selama 1 jam gerakan-gerakan si penjaga jeng, dia langsung ditransfer ke dalam otaknya dan dalam sekejap MC ngerti semua gerakan martial arts yang dimiliki oleh Jang yang sudah dilatih ya. Dia udah latihan selama 20 tahun. Hanya dalam waktu beberapa jam MC udah bisa mencerna semua, udah bisa menguasai. Gila, keren sih ya. Nano mesin bro. Dan karena MC udah merasa tahu, dia juga pengen langsung cobain dong. Kan selama ini dia juga belum pernah ya belajar ilmu bela diri. Jadi dia agak ngerasa kepengen juga gitu. Langsung aja dicobain.
Dan gerakannya memang seperti gerakan orang yang mahir, yang udah latihan selama 20 tahun. Gila, udah bisa dilakukan oleh MC dalam beberapa jam aja. Tapi sayangnya kalau cuman transfer pengetahuan doang, ototnya itu nggak nyambung ya sama pengetahuan yang ada di otaknya. Jadi nggak ada muscle memorinya. Jadi walaupun kita tahu banyak hal, percuma juga kalau badan kita nggak bisa ya bergerak dengan sesuai kemauan otak kita. Jadi agak agak telat mungkin ya, responnya telat, mungkin gerakannya terlalu lambat atau terlalu sakit ya buat badannya ya. Dan di sini MC langsung merasa sakit. Karena nanomesin memiliki kemampuan untuk menstruktur tubuh MC, jadi dia juga bisa ngestruktur otot-otot di dalam tubuh MC agar memiliki kemampuan yang sesuai lah ya dengan apa yang ditransfer tadi ya. Jadi muscle memorinya, sebutannya muscle memory kan ya, bisa disesuaikan sama ilmu bela diri yang baru aja dipelajari. Artinya apa? MC nggak perlu capek-capek latihan push up gitu kan. Mungkin yang latihan push up selama sebulan gitu ya. Dia hanya perlu ngelihat orang push up misalnya kan. Ngelihat orang push up yang udah push up sebulan, terus ditransfer kotaknya biar tahu cara push up, dan nanomesin akan menstruktur ototnya itu seperti otot orang yang udah latihan push up selama sebulan. MC punya kekuatan buat ngubah-ngubah kekuatan tubuhnya ya, dan ototnya itu benar-benar otot yang udah latihan selama sebulan. Itu bisa misalnya kalau kita udah sebulan ngangkat beban 10 kilo gitu kan, MC nggak perlu latihan push up sebulan buat ngangkat 10 kilo, benar ya tadi ya, 10 kilo. Dia hanya perlu scan, dia udah bisa 10 kilo. Anjir. Jadi dia hanya perlu ngopi kan, ngopi orang-orang yang jago. Ini sih keren banget. Karena penjaga geng juga sudah tahu kalau MC-nya bakal pergi ke Akademi Demonik, jadi dia menyiapkan makanan yang disukai oleh MC. Favoritnya MC dimasakin semua. Ini kita bisa ngelihat ya bahwa memang penjaga geng ini orang yang benar-benar setia kepada si MC. Karena si MC ini kan bukannya orang yang memiliki status tinggi kan saat ini kan. Apalagi pas dia masih anak kecil yang nggak tahu apa-apa sampai sekarang, itu kan perjalanan waktunya nggak sebentar ya, cukup lama. Dan mungkin penjaga geng nggak dapat apa-apa juga kan, maksudnya cuman bisa buat makan doang gitu, ngejagain si MC. Dan itu udah cukup loyal lah. Mendengar teriakan dari ruangan MC, penjaga geng langsung terkejut dan dia langsung menuju ke ruangan tersebut. Dia terkejut melihat MC-nya terjatuh dan dia ngecek keadaan MC-nya. Ternyata dia nggak apa-apa, cuman tidur. Tapi yang lebih bikin kaget lagi, dia ngeliat bekas-bekas ilmu bela diri yang ada di ruangan ini. Penjaga geng merasa takjub. Jadi selama ini MC selama 2 tahun ngeliatin gua gitu, memperhatikan gua dan mencoba mempraktekkan apa yang dia lihat, dan dia udah setara dengan apa yang udah gua latih selama 20 tahun. Dia merasa terkejut, bukan main kan. 20 tahun bro dia ngeliatin gua selama 2 tahun bisa setara kayak gua. Padahal mah bukan karena itu ya, bukan karena jenius atau apa ya, karena bantuan nanomesin. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa dukung channel dengan klik like, subscribe, dan share agar gua bisa tambah semangat lagi. Ini mungkin gua akan lebih cepat lagi kali ya uploadnya ya. Enggak sehari satu mungkin ya. Ya mudah-mudahan banyak yang suka dengan apa yang gue lakuin. Kita baca bersama. Buat kamu yang udah baca pasti kan bisa juga nimbrung ya. Gue butuh bantuan kamu. Kalau gitu aku do nothing, pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di video kita lain. Bye bye.